Shalom, apa kabar semua? Kita masih berada di musim pandemi. Saya berdoa supaya semua dalam keadaan yang baik dan selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang sempurna. Hari-hari ini kita masih dipusingkan dengan musim pandemi yang masih mengkhawatirkan dalam kehidupan kita. Ada beberapa dari kita merasa hidup begitu berat, merasa putus asa, merasa tidak memiliki harapan yang pasti akan masa depan. Banyak di antara kita yang frustasi sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Lalu, apakah yang harus kita lakukan? Di saat-saat kita sedang mengalami lembah kekelaman dan mengalami kejenuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya kutip dari Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Pesan Tuhan hari ini saya beri tema Selah. Kata tinggal diam atau Selah sama artinya dengan jeda. Dalam kitab Mazmur, kata Selah digunakan sebagai jeda dari sebuah lagu. Fungsi Selah lebih dari sekedar tanda dalam menyanyi. Selah mempunyai arti yang dalam dan luas. Bukan hanya untuk keperluan menyanyi atau bermusik pada waktu itu, tetapi juga untuk menjalani irama hidup ini, juga terutama pada musim sekarang ini. Selah dengan tujuan untuk stop dan refleksi. Stop dan refleksi adalah untuk kita dapat melakukan dialog batin dengan Tuhan dan diri sendiri. Dalam ritme kehidupan yang semakin cepat dan semakin rumit hari-hari ini, kita perlu menginjak rem kehidupan dan stop. Lalu berkaca diri dengan firman Allah dan menilai adakah ruang-ruang dalam hati kita yang perlu ditata ulang. Kita harus sering berselah dalam kehidupan ini. Allah ingin kita berdiam diri di hadapannya, memberi waktu dan ruang bagi Dia untuk berbicara dengan leluasa pada kita dan menata perspektif hidup dengan mengakui bahwa Dia adalah penuntun hidup yang ajaib. Namun apa yang harus kita lakukan di masa Selah yang kita ambil? Mengambil masa Selah bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Namun di masa Selah kita dapat tinggal tenang sambil terus mencari wajah Tuhan dan mempertajam visi Tuhan yang telah diberikan di hati kita. Pergunakanlah masa Selah dengan tinggal tenang sambil mencari kehendak Tuhan atas hidup kita. Karena dengan tinggal tenang, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa yang kita ucapkan. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengatakan isi hati dan kehendaknya untuk kita secara pribadi. Supaya kita di sepanjang tahun 2001 ini dapat kita lewati dan kita akan kagum apa yang Tuhan dapat kerjakan atau perbuat dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mau tinggal diam, ada banyak perkara dapat kita lakukan bersama Tuhan di sepanjang tahun ini dengan kita belajar tenang, belajar kuasai diri, belajar sabar. Pertanyaannya, apa yang akan kita terima kalau kita mau Selah belajar untuk berdiam diri? Yang pertama, kita akan melihat banyak mujizat. Orang-orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang mendapatkan banyak mujizat. Daud berkata di Mazmur 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah orang-orang yang disebut orang-orang yang berdiam diri, merenungkan Taurat Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan, mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan mengalami banyak mujizat terjadi di musim ini. Tapi sebaliknya kalau kita sibuk dengan urusan kita sendiri, seperti apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke rumah Marta dan Maria. Maria duduk di bawah kaki Tuhan untuk berdiam diri. Sementara Marta sibuk sekali. Bukannya gak boleh sibuk, tetapi waktunya gak tepat. Jadi saatnya harus diam diri ya harus diam. Saatnya harus tenang ya harus tenang, tetapi Marta sibuk dengan urusannya. Lalu Yesus mulai menegurnya dengan berkata, Marta, Marta, engkau mengkhawatirkan dirimu dengan banyak hal,
tapi Maria telah mengambil bagian yang terbaik dalam hidupnya. Berarti saudara, kalau saja kita mau saja berdiam diri, kita akan melihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Untuk bisa selalu dekat dengan Tuhan tidak instan dan tiba-tiba. Harus kita bangun dengan perlahan-lahan dan setiap hari terus-menerus sampai menjadi suatu kebiasaan. Nah, orang-orang yang senantiasa sela atau berdiam diri di hadapan Tuhan dan mencari wajah Tuhan akan menemukan kasih yang luar biasa. Sehingga kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan kita akan menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Yang ketiga, kita akan menghindarkan diri dari banyak kesalahan. Semakin kita mengambil langkah terburu-buru, semakin kita mengambil langkah tanpa berpikir panjang, semakin kita mengambil langkah emosional, maka kita semakin membuat banyak kesalahan. Tapi kalau kita mau mengambil sela, Tuhan akan menuntun kita akan dijauhkan dari segala kesalahan. Dan langkah-langkah kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi apa yang akan kita terima kalau kita mau sela untuk banyak berdiam diri? Kita akan melihat banyak mujizat. Kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Kita akan menghindarkan diri dari banyak kesalahan. Sehingga pada saat kehidupan saudara terbangun dengan baik, dan saya percaya ada janji, ada berkat, ada masa depan yang lebih besar yang Tuhan telah sediakan bagi saudara, yang akan datang menghampiri saudara. Dan saya percaya sepanjang tahun 2021 akan penuh anugerah dan kebaikan Tuhan. Tahun 2021 kita bisa dapat tutup dan selesaikan dengan kebaikan Tuhan. Kita akan menerima penggenapan daripada janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.